Assalamualaikum, selamat datang kembali di Kes Channel. Saya masih ingat dulu ketika saya masih SD, saya senang sekali baca buku cerita-cerita tentang para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menemukan suatu penemuan yang luar biasa pada saat itu. Seperti penemu listrik, penemu gravitasi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian perhatian saya itu tertuju pada dua sosok ilmuwan yang sangat hebat. Dua ilmuwan ini adalah Newton dan juga Galileo. Jadi saya baca itu kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, penemuan-penemuan mereka ketika saya masih SD itu. Nah, setelah itu saya kemudian mulai tertarik dengan dunia astronomi sejak saat itu. Ditambah lagi dengan di tembok-tembok sekolah itu ditempel gambar-gambar planet-planet yang ada di sistem tata surya kita, yang memperlihatkan di situ jelas sekali bahwa matahari berada di pusat tata surya itu yang kemudian dikelilingi oleh planet-planet yang ada di sekelilingnya. Ya nggak heran, karena memang ketika masih SD kita sudah diajarkan tentang teori heliosentris. Atau teori heliosentris ini adalah teori yang mengatakan kalau matahari itu adalah pusat tata surya. Mulai saat itu saya mulai menyukai ilmu astronomi, saya mulai menyukai ilmu pengetahuan alam sejak saya masih SD. Jadi ini menandakan bahwa memang teori heliosentris itu sudah mulai diajarkan, diberikan kepada anak-anak ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, kemudian di hari ini kita juga melihat bahwa orang-orang itu hampir semuanya percaya kalau matahari itu adalah pusat dari tata surya. Ya menjadi hal yang biasa begitu untuk mempercayai teori ini. Menjadi hal yang biasa orang-orang kemudian percaya kalau matahari itu adalah pusat tata surya. Kecuali mungkin kalau teman-teman menganut kepercayaan bumi datar, mungkin itu beda cerita. Memang masih ada sekarang yang percaya bumi datar. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mempercayai bahwa matahari merupakan pusat tata surya di abad pertengahan, mungkin apa yang akan terjadi kepada teman-teman itu akan sangat tragis. Kemungkinan teman-teman akan dipenjara, dihukum, dan diadili. Ini yang terjadi pada Galileo, ilmuwan yang sering saya baca ketika saya masih SD itu. Karena apa? Ketika awal era Renaissance itu, Galileo itu percaya kalau matahari itu merupakan pusat dari tata surya. Itu yang kemudian membuat pendapatnya itu bertentangan dengan doktrin gereja. Jadi dalam episode kali ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu berseberangan dengan agama di abad pertengahan. Jadi ayo kita bahas. Ya, jadi Galileo itu kemudian dihukum pada saat itu dia diadili karena dia dianggap bid'ah. Kenapa dia dianggap bid'ah? Ya karena dia itu pada waktu itu melakukan penelitian yang dimana penelitiannya itu kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa matahari itu merupakan pusat dari tata surya. Pada saat itu orang-orang di abad pertengahan itu mereka itu masih percaya kalau bumi itu adalah pusat tata surya, bukan matahari. Teori yang mengatakan kalau bumi itu merupakan pusat tata surya itu disebut sebagai teori geosentris. Nah, teori geosentris ini sudah dipercaya oleh orang-orang pada saat itu sekitar 1400 tahun. Jadi pada tanggal 13 Februari tahun 1653 Masehi, Galileo dihukum dan diadili oleh gereja dan diinkuisisi. Yang kemudian isi dari hukuman terhadap Galileo itu ada 3. Yang pertama, Galileo itu harus mengharamkan, mengutuk, dan juga membenci teori itu. Yang kedua, Galileo itu akan dihukum penjara dan akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Yang ketiga, karya dia yang menjelaskan tentang heliosentris itu, hasil penelitiannya itu kemudian dilarang untuk diterbitkan. Begitu juga dengan buku-buku yang dia tulis dan akan diterbitkan di masa depan. Kenapa bisa begitu? Ya, kita bayangkan saja bahwa teori geosentris yang mengatakan kalau bumi itu adalah pusat alam semesta itu sudah dipercaya hampir 1400 tahun. Sudah selama itu dipercaya teori ini. Dan yang mendukung teori geosentris itu juga nggak kaleng-kaleng. Filsuf-filsuf Yunani besar di zaman kuno. Sebut saja seperti Socrates,
Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang menemukan teori geosentris ini, yaitu Ptolemeus, yang kemudian teori geosentris itu dulunya itu ditemukan ataupun dicetuskan oleh Ptolemeus pada abad kedua sebelum Masehi. Lalu kemudian di era awal Renaissance itu ada teori yang kemudian menjadi lawan dari teori geosentris ini, di mana kemudian ditemukan teori heliocentris, di mana teori heliocentris ini mengatakan kalau bukan bumi yang merupakan pusat alam semesta, tetapi matahari lah. Pendapat ini dicetuskan oleh Kopernikus. Kopernikus ini tahu kalau teorinya itu pasti akan menimbulkan kekacauan, pasti akan menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Tidak hanya di kalangan masyarakat tentunya, tapi di kalangan agamawan. Karena ya dia tahu kalau di saat itu yang menjadi kepercayaan bagi banyak orang itu adalah teori geosentris. Nah, ini yang kemudian membuat Kopernikus berpikir bagaimana kemudian cara dia itu untuk tetap menerbitkan karyanya itu namun bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, ini yang kemudian membuat Kopernikus itu menyusun rencana kalau buku yang dia tulis berdasarkan penelitiannya yang menunjukkan penemuannya tentang matahari yang menjadi pusat tata surya itu. Jadi Kopernikus itu merencanakan untuk menerbitkan bukunya itu ketika dia sudah meninggal. Dia kemudian meminta temannya yang merupakan seorang pendeta Katolik untuk menulis kata pengantarnya, biar karyanya ini itu bisa kelihatan seperti teori-teori biasa begitu, bukan teori yang wah. Jadi ditulis oleh temannya yang merupakan pemuka agama untuk menulis kata pengantarnya. Tetapi walaupun begitu, tetap saja karya dari Kopernikus ini heboh, karyanya itu viral. Semua orang membicarakan karya ini, dan tidak sedikit orang yang kemudian mencemooh bukunya. Buku dari Kopernikus ini berjudul, ini namanya susah ya, De Revolutionibus Orbium Coelestium, yang diterbitkan pada tahun 1543. Semenjak buku ini terbit, orang-orang kemudian sejak waktu itu banyak yang kemudian mencemooh penemuan dari Kopernikus ini. Salah satu kalangan agamawan yang kemudian mengkritik buku dari Kopernikus itu adalah Martin Luther. Jadi Martin Luther ini bilang, orang-orang mendengarkan seorang ahli astrologi baru yang berusaha keras untuk menunjukkan bahwa bumi berputar, bukannya langit atau cakrawala, matahari dan bulan. Barang siapa yang ingin nampak pintar harus merancang suatu sistem baru yang tentu saja paling baik dari semua sistem yang ada. Si bodoh ini hendak memutarbalikkan seluruh sains astronomi, tetapi kitab suci mengatakan bahwa Joshua memerintahkan matahari untuk tetap diam, bukannya bumi. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan yang Luther ini, tentu saja ini sebuah kritik yang sangat keras ditujukan kepada Kopernikus pada saat itu. Dan selain dari Martin Luther, dari kalangan agamawan Katolik juga banyak yang kemudian mencemooh penemuan ini. Salah satu contohnya adalah Calvin. Jadi benar saja, kemudian ketika bukunya rilis, banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian penasaran dengan buku itu, termasuk Galileo. Dia kemudian mencoba melakukan penelitian, melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian yang dulunya itu dilakukan oleh Kopernikus. Jadi Galileo menemukan hal yang sama, kalau memang matahari itu yang merupakan pusat dari tata surya. Akan tetapi berbeda dengan Kopernikus. Galileo ketika dia menemukan ataupun merilis bukunya yang menjelaskan tentang heliocentris, dia itu masih hidup. Ini yang kemudian membuat dia itu langsung ditangkap oleh gereja dan kemudian diadili. Nah, itulah yang kemudian membuat dia kemudian dihukum penjara, dan kayaknya dia nggak tahan dengan hukuman itu dan mau mengakui bumi adalah pusat dari tata surya, kemudian membuat dia dijadikan sebagai tahanan rumah. Galileo mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Pada akhirnya Vatikan kemudian menyatakan bahwa Galileo itu tidak bersalah, dan mereka menyesal telah memberikan hukuman kepada Galileo. Kemudian berjanji akan membuatkan patung buat Galileo, meskipun itu tidak jadi dilakukan. Sebenarnya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Galileo ini sangat-sangat penting, di mana Galileo itu menemukan konsep tentang percepatan. Dia mengatakan bahwa setiap benda itu, kalau misalkan ada sebuah benda yang jatuh, maka benda itu akan memiliki penambahan kecepatan yang sama. Dia akan mengalami peningkatan kecepatan yang konstan. Ketika kemudian batu dan juga
bulu itu dijatuhkan, orang-orang pasti akan beranggapan kalau batu itu akan lebih cepat nyampe tanah jatuhnya ketimbang dengan bulu. Tapi Galileo menyatakan kalau itu salah, dimana Galileo berpendapat kalau setiap benda yang kemudian dijatuhkan itu pasti akan memiliki penambahan kecepatan yang konstan begitu. Sesuatu yang bisa merubah kecepatan jatuh dari suatu benda itu disebabkan oleh kekuatan. Salah satu contohnya misalkan tekanan udara. Nah, itu yang bisa membuat kecepatannya berubah begitu. Yang ini kemudian belum dapat dibuktikan sampai akhirnya pompa udara ditemukan pada tahun 1654. Nah, itu yang kemudian bisa membuktikan, dan benar saja dari pengamatan yang dilakukan di ruangan hampa, bulu yang kemudian dijatuhkan itu memiliki penambahan kecepatan yang sama, yang konstan itu dengan batu. Artinya apa? Teori dari Galileo itu kemudian berhasil dibuktikan. Jadi apa faedah dari teori ini? Berkat dari prinsip ini, ilmuwan kemudian bisa mengamati fenomena-fenomena fisika yang ada di luar angkasa, tidak hanya di bumi, di luar angkasa juga. Dan dengan menggunakan prinsip ini juga banyak sekali fenomena fisik yang bisa diamati. Tentu saja ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Ya, cuman nemuin konsep ini aja gitu. Dan manfaatnya bisa sangat banyak bagi kehidupan manusia, terutama ketika kemudian era industri dimulai ketika revolusi Prancis. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.